Oke, halo rekan-rekan guru. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan belangko raport SP yang baru, khusus untuk di SMA Negeri 1 Ubud ya. Nah, oleh sebab itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama pasti kita harus download dulu belangkonya seperti apa dan persiapan-persiapan yang akan kita lakukan apa saja. Oke. Nah, yang pertama untuk mendownload belangko, silakan Bapak Ibu buka Google Chrome-nya ataupun yang lain, browser yang lain silakan. Setelah dibuka, nanti kalian pilih isinya boleh, yang penting dalam login. Kemudian masuk ke bit.ly // penilaian NESA, enter. Kemudian pilih tahun 2023. Nah, dalam folder ini nanti akan ada SAS SM2, Leger SM1, US, dan lain sebagainya. Yang kita perlukan hanya di sini dua ini aja. Dan, nah, tapi sebelum itu kita download dulu belangkonya. Di SAS SM2 ada belangko. Nah, belangko ini dibuka lagi, kemudian ada folder RAR, bisa di-download langsung, klik kanan, download. Tunggu sampai download selesai. Nah, ini udah ada selesainya. Kemudian selanjutnya kita akan mengambil nilai apa? Nilai Leger. Oke, nilai Leger dari semester sebelumnya di dalam folder yang sama, bukan di SAS lagi, tapi di 2022/2023. Nanti akan ada folder Leger SM1. Tadi ada Leger semester 1, silakan di download aja satu-satu. Nah, download sekarang kelas-kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Kelas apa diajarkan, silakan di download sendiri, mapelnya sesuaikan, nanti ada mapel dalam masing-masing. Sebagai contoh, saya di sini adalah mau mengambil Leger di kelas 11 saja. Ini ada 11 IPA 5, oke, atau yang saya ajar 11 IPA 1 semuanya. Nah, kemudian setelah IPA 1 saya juga download. Oke, sudah. Nah, kembali lagi ke sekarang tadi ke belangko, raport, dan Leger. Nah, di mana posisinya ini? Kita lihat di show detail aja, apa-apa. Show in folder. Nah, di sini dia ada 1, 2. Ini saya harapkan Leger dan belangkonya di copy dulu, klik sini ya. Lalu tekan Ctrl, klik lagi sekali. Lalu copy atau cut juga boleh ya, tergantung kebutuhan. Kalau saya sih langsung cut, saya pakai cut aja, cut. Kemudian masukkan di data D. Saya umpamakan di sini adalah di penilaian. Jadi saya folder penilaian. Kemudian tergantung Bapak Ibu ya, folder terserah di situ. Kemudian saya pilih ada SAS SM2 ini. Ada. Kemudian saya buat aja belangko baru, kimia. Di enter, masuk, paste. Udah. Leger, belangko sedang diekstrak, klik kanan, extract file here ya, extract file here. Ini dia belangkonya. Nah, tampilan belangkonya akan seperti ini. Nah, ini dia, sesuaikan ya Pak Ibunya, Anda pada editing, kemudian di besar. Nah, inilah belangkonya dia. Kemudian Bapak Ibu bekerjanya adalah dari awal. Dari sini bekerjanya. Jadi tetap arah saya adalah data awal, kemudian ke sheet N SM lalu, kemudian N sumatif dan import SP. Jadi inilah alur bekerjanya Bapak Ibu. Kemudian untuk di bagian data awal kita itu harus mengisi yang pertama ada kelas. Silakan dipilih kelasnya, karena saya pilih IPA 1 tadi, 11 IPA 1, jadi saya pilih sini IPA 1. Kemudian mapelnya apa? Saya ambil ada mapel kimia. Kemudian nama gurunya siapa? Nah, nama gurunya tidak ada begitu. Oke. Nah, kemudian masih dengan nilai yang sama, mau nilai targetnya berapa? Terserah Bapak Ibu mengisinya. Sebagai contoh, saya maunya di sini adalah 80, kemudian 90,
kemudian di sini 88 dan seterusnya. Isi dah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ya. Kemudian, nah setelah diisi nilainya di sini, baru Bapak Ibu udah diisi kodenya. Berarti kode sumatifnya berapa? Berapa kali Ibu mengadakan suatu harian? Ya. Dari harian yang dilakukan berapa kali tergantung dari kode-kodenya nanti. Nah, kode di sini bisa disesuaikan dengan kode dari masing-masing punyanya Bapak Ibu. Sebagai contoh, karena saya kelas 11, saya menggunakan KD, saya anggap sumatifnya adalah 11.1. Mohon diingat, di sini harus dalam bentuk teks. Jadi sini petik 1 di atasnya. Ya, ini otomatis langsung warnanya berubah. Kenapa? Karena ini harus diisi bobotnya berapa, KKTP-nya berapa. Jadi saya isi bobotnya 1. Di sini ada KKTP-nya, harusnya saya isi adalah 72. Itu contoh ya. Kemudian saya harus memiliki dua nilai. 1, 11.2. Nanti ini sesuai dengan kelas Bapak Ibu, bobotnya juga 1, KKM-nya boleh beda. Nah, contoh. Tergantung dari KKTP dari masing-masing sumatif yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian di sini juga ada pembobotan untuk nilai SAS. Nilai SAS itu berasal dari sumatif dan semester. Nilai semesternya berapa? Tadi ada sumatif harian, kemudian ada ini ya sumatif harian Bapak Ibu. Ada sumatif semester di sini dia. Nah, kalau di sini bisa juga dibobotkan. Kalau saya sih bobotnya 1 dan 1. Ini normalnya. Kalau Bapak Ibu mau berubah bobotnya silahkan. Tergantung dari kesukaan Bapak Ibu sendiri. Kemudian KKTP untuk SAS-nya berapa? Jadi karena di sini saya 72, maka di sini saya anggap 72 aja dah. 72 aja. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada nilai SSM sebelumnya. Kenapa kosong? Karena memang kita belum input nilai semester sebelumnya. Jadi untuk menginput nilai semester sebelumnya, kalau di belangko-belangko saya terdahulu, setelah Bapak Ibu milih mapel, kemudian kelas, kemudian adalah mapel dan kelas itu, nanti akan muncul nilai semester sebelumnya. Tetapi untuk hari ini, untuk belangko yang sekarang saya tidak akan munculkan langsung, tetapi tergantung Bapak Ibu. Kalau perlu dengan nilai sebelumnya, silakan isi. Kalau enggak ya tidak perlu diisi. Begitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa harus begitu? Karena memang aturan yang kita harapkan kemarin adalah untuk nilai dari akhir raport itu tidak harus sesuai dengan KKTP atau tidak harus naik minimal berapa, maksimum berapa. Itu nggak ada seperti itu lagi. Jadi terserah Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan siswa. Kalau mau siswanya bagus, silahkan diisi dengan nilai yang bagus juga. Oke. Nah, lalu kalau mau saya ngisi nilai semester sebelumnya gimana caranya? Caranya adalah Anda masukkan di sini Bapak Ibu. Nilai semester sebelum lalu di sini dimasukkan. Lalu caranya gimana? Ini lihat belangkonya, tinggal cari nama, NIS-nya berapa, NIS-nya berapa, NIS-nya berapa, nilainya berapa. Nah, itulah gunanya saya tadi mendownload namanya Ledger semester 1. Nah, ini. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa dibuka juga Ledger-nya nanti, enable editing juga. Tinggal di copy bagian ini. Ini cepat turun habis di copy ini ya. Di copy kemudian dibawa ke sini. Di kanan paste spesial atau value ya. Paste spesial value. Oke. Nah, udah sampai sini dapat. Oke. Kemudian nilainya gimana? Nilainya saat dengan cara yang sama. Diambil dari sini, saya karena belajar kimia, saya ambil kimia. Oke. Di copy kemudian dibawa ke sini. Guys. Nah, di sini kalau udah di sini semua, maka di data awal akan muncul dia. Ini dia lagi. Ya, jelas. Nah, sampai di situ sudah selesai urusan, selalu sudah. Baru kita masukkan nilai sumatif. Nah, caranya sama dengan yang kemarin-kemarin. Untuk nilai sumatif, ini ya nilai sumatif yang ada di sini. Jadi silakan sudah bisa dimasukkan sesuai dengan KD-nya masing-masing. Ini dia. Berarti di sini Bapak Ibu perlu cuma 2 nilai yang warna merah ini. Karena Bapak Ibu memasukkan 2 kode sumatif dan bobotnya adalah ini dia. KKTP masing-masing adalah di sini. Nah, sebagai contoh kalau saya masukkan di sini jumlahnya ada 70, kemudian di sini adalah 80. Nah,
Kan kelihatan perbedaannya di mana. Jadi ada perbedaan di sana dia, sehingga bisa dikatakan bahwa itu yang akan terjadi. Udah. Nah, lalu kenapa nilai ini lebih besar? Karena di sini masih ada ini. Nah, ini adalah sumatif semester. Yang ini adalah sumatif harian. Semuanya. Jadi Bapak Ibu silakan diisi nanti sesuai dengan ketuntasannya masing-masing. 7, depan dan lain sebagainya, 68. Silakan isi secara otomatis, nanti akan kelihatan di sini. Kalau udah nilai rapor ini ada muncul, maka nilai ini juga akan muncul. Nah, nilai target ini kenapa tidak muncul saja 3? Karena memang waktu di data awal kita ngisi cuma 3. Ya, saya contohkan lagi, saya ambil yang di sini aja, nggak apa-apa. Ini hanya untuk contoh. Copy, saya buat target, paste, bisa kan? Semuanya lihat ada semuanya. Udah. Nah, kalau sekarang bagaimana saya tahu kalau nilai rapor sudah sesuai dengan saya targetkan? Bapak Ibu harus masukkan di sini juga nilai akhir semesternya berapa dulu. Saya contohkan nilai akhir semesternya ternyata kecil, 79. Maka apa yang dilakukan? Maka ini harus Bapak Ibu naikkan. Dulu akan dinaikkan sih sebenarnya ya. Masukkan aja nilai yang sebenarnya berapa. Ya, 80 sehingga dapat sini 84. Nah, itu dia. Oke. Sudah selesai ya. Nah, sampai di sini kita lanjut ke import SP. Nah, di import SP itu ternyata tidak ada nilainya, tidak ada namanya pertamanya ini. Ini dia. Ini dia. Nilainya kosong. Nggak ada dia. Jadi kita punya dua kode penilaian. Di sini belum ada namanya. Kenapa belum ada namanya? Karena memang saya sengaja saya kosongkan dia untuk nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan belangko import yang dikeluarannya dari e-rapor itu sendiri. Nah, sebagai contoh saya udah punya yang semester sebelumnya nilai belangko rapor untuk di semester ini. Nilai SM1 rapor belangko rapor SAS 1 ini dia. Kemudian ini adalah sumatif akhir semester. So ini semesternya, ini sumatif hariannya. Ini harian, saya buka dulu ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu copy itu adalah hanya bagian listnya saja. Di belangko itu listnya ambil, copy, kemudian masukkan ke belangko yang ada di sini listnya aja. Paste spesial. Oke, apabila mau nama-nama di sini nggak muncul seperti yang kita paste tadi, tapi nggak muncul ya, berarti sini ada kesalahan bahwa di sini dianggap formatnya dia bukan number. Sehingga terus apa yang dilakukan? Bapak Ibu tinggal melakukan ini. Dibuka 2 kali, diklik 2 kali, kemudian di enter, tinggal namanya. Tapi di beberapa kasus, di beberapa Excel tidak perlu melakukan ini lagi. Dia langsung akan muncul. Oke, dilakukan sampai akhir. Kemudian setelah ini ada nilainya ada, saya hilangkan ini dulu ya. Lalu dua hilang, maka di sini juga nilainya hilang. Tapi kalau ini ada, maka nilai akan muncul. Nah, nanti tinggal di copy paste bagian ini aja, bawa ke belangko, sesuaikan dengan jumlah belangkonya. Seperti itu untuk belangko kita yang baru. Apabila ada pertanyaan nanti bisa menghubungi saya langsung atau bisa menghubungi rekan-rekan saya Pak Bu Puspita atau Pak Edip untuk mengenai belangko ini. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.